Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafiina wa qarrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama amara Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hari ini adalah hari yang mulia di atas hari yang mulia. Kemuliaan pertama karena hari ini ada di bulan Ramadan. Kemuliaan kedua karena hari ini adalah Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Maka di hari yang mulia di atas kemuliaan ini, kita harus meningkatkan keimanan kita kepada Allah dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 2 bulan yang lalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, berkahilah kami di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Allah telah memberkahi kita di bulan Rajab, Allah telah memberkahi kita di bulan Sya'ban, dan Allah telah memberikan kesempatan untuk kita memasuki bulan Ramadan. Pertanyaannya,
Setelah masuk bulan Ramadan, kita mau apa? Tidak mungkin ketika kita berharap, berdoa berbulan-bulan yang lalu ketika doa kita dikabulkan, lantas tidak ada yang kita lakukan spesial lebih daripada bulan-bulan yang lain. Itu ibarat kata orang rencana berlibur ke Yogyakarta. Dia tabung uangnya, dia siapkan semua baju, pakaian, makanan, koper, segala macam, keluarga disiapin. Segala macam kesulitan dalam perjalanan dilalui. Lalu tiba-tiba sampai Yogyakarta, yang dilakukan hanya tidur dan menjalankan rutinitas sama seperti ketika ada di Jakarta. Sampai tiba masanya waktu liburan selesai, maka sekeluarga itu pun kembali ke Jakarta tanpa membawa apapun. Dan sampai kita seperti itu, kita sudah berdoa kepada Allah, Allah kabulkan doa kita. Hidup kita sampai Ramadan ini. Pertanyaannya, kita mau apa di bulan Ramadan? Jika setiap kita ditanya, mau apa di bulan Ramadan? Jawabannya pasti, mau beramal soleh. Tapi pertanyaannya, amal soleh macam apa yang diunggulkan, yang disunahkan oleh Rasulullah untuk kita fokuskan di bulan Ramadan? Maka itu yang insya Allah akan Al-Fakir bahas pada kesempatan yang singkat ini. Yang pertama, mohon diingat baik-baik, amal sunnah. Kalau puasa nggak masuk hitungan, puasa itu kewajiban. Amal sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW di bulan Ramadan adalah qiyamul lail, atau disebut qiyamul Ramadan, atau kadang orang Indonesia nyebut sholat tarawih, sholat istirahat, sholat yang ada istirahatnya. Apa dalilnya? Sabda Rasulullah Muhammad SAW, man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang qiyamul Ramadan dengan beriman dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni semua dosanya yang telah lalu. Allahu Akbar. Apa yang kita harapkan selain dari dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka maksimalkan kesempatan untuk salat tarawih jika kita punya kesempatan untuk itu. Pertanyaannya, yang sering diributkan oleh kaum muslimin setiap tahun, berapa rakaat sih sholat tarawih itu? Jawabannya, tidak ada batasan rakaat. Mau sholat 8 rakaat tarawih 3 witir boleh. Mau 20 rakaat tarawih 3 witir silakan. 36 rakaat tarawih 3 witir monggo. Semua ada dalil. Mau ngikutin hadis Siti Aisyah 8 rakaat tambah 3 witir silakan. Mau ngikutin sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab 20 rakaat ditambah 3 witir bagus. Atau mengikuti sebagaimana yang dilakukan para ulama di zaman Umar bin Abdul Aziz 36 rakaat tambah 3 witir silakan. Atau kalau mengikuti Imam Bukhari sekaligus silakan. Gimana tarawihnya Imam Bukhari? Beliau membaca setiap malam tarawih 10 juz Al-Quran. Setiap ruku, setiap dua halaman beliau ruku. Coba kita hitung, 1 juz 20 halaman, 10 juz 200 halaman. Setiap 2 halaman ruku, artinya 200 dibagi 2, 100 rakaat Imam Bukhari sholat tarawih. Jadi kalau ada orang zaman sekarang masih ngeributin berapa jumlah rakaat sholat tarawih, tinggalan zaman. Mau ngikutin berapa rakaat silakan, nggak ditentukan. Yang penting sunnahnya ditutup dengan witir.
Witirnya berapa? 1 boleh, 3 boleh, 5 boleh, 7 boleh, 9 boleh, bahkan 11 rakaat boleh. Salat witir. Ya, besar harapan saya ini tidak jadi polemik lagi dan dipeributkan. Berapapun rakaatnya nggak masalah. Ada lagi yang nanya, kalau kita udah sholat witir di masjid, lalu sebelum sholat subuh sambil nungguin istri saya masak, saya sholat tahajud lagi boleh nggak? Boleh. Tapi kan udah sholat witir, ya nggak apa-apa. Berarti tidak mendapatkan sunnah mengakhirkan witir, itu aja. Tapi sunnah sholat tahajud tetap dapat. Sholat witirnya sunnah, mengakhirkan witir sunnah lagi. Yang kedua, apa ibadah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah di bulan Ramadan? Sedekah. Ingat baik-baik. Qiyamul Ramadan, sedekah. Kalau kita sedekah, apa dalilnya? Secara umum banyak, bertaburan, puluhan bahkan ratusan dalil. Tapi khusus di bulan Ramadan, sebagaimana diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, apa kata beliau? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan di antara semua manusia. Tapi ketika memasuki bulan Ramadan, dermawannya beliau berlipat-lipat lebih dermawan. Bahkan dikatakan beliau lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Itu majaz, menggambarkan betapa mudahnya beliau mengeluarkan uang bagi orang yang minta. Minta kasih, minta kasih, minta kasih. Nggak takut miskin Nabi Muhammad itu. Memang nggak pernah takut miskin Nabi Muhammad. Satu-satunya manusia yang berani mengamalkan doa ini adalah Nabi. Apa doanya? Ya Allah, hidupkan aku sebagai orang miskin dan kumpulkan aku bersama orang yang miskin, dan matikan aku sebagai orang yang miskin. Saya jamin, walaupun kita pengikut Nabi Muhammad nggak berani kita ngamalin doa ini, tapi Nabi berani. Nabi Muhammad dermawannya luar biasa. Sedekah. Jadi kalau kita punya kesempatan sedekah di bulan Ramadan, keluarkan sedekah kita. Yang ketiga, apa itu? Tilawah Al-Quran. Baca Al-Quran. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dikatakan bahwa Jibril itu belajar Al-Quran, saling mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW setiap tahun sekali khatam. Dan ketika Rasul mau meninggal dunia, 2 kali khatam. Nabi Muhammad SAW ketika masuk bulan Ramadan, baca Qur'annya lebih sering dibandingkan dengan bulan yang lain. Lebih dari itu, bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk bagi manusia, dan Al-Quran itu adalah penjelas dari petunjuk itu sendiri, dan Al-Quran itu adalah sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batin. Barang siapa di antara kalian yang melihat, ya, faman syahida minkumu syahr, melihat hilal, maka berpuasalah. Dan siapa di antara kalian yang sakit atau dalam perjalanan safar, maka gantilah sesuai dengan hari yang kalian tinggalkan. Allah berkehendak untuk mempermudah kalian. Allah tidak bermaksud untuk mempersulit kalian. Walitukabbirullah walitukmilul iddata, dan sempurnakanlah bilangan puasa kalian. Mohon yang punya alat komunikasi dimatikan dulu. Ketika khatib bicara, tidak ada yang megang HP, HP kantongin semua. Khatib itu raja. Ketika raja bertitah, nggak ada yang boleh bantah. Taruh HP-nya semua. Selesai khutbah Jumat, selesai sholat Jumat, silakan pakai lagi HP.
Dan sempurnakanlah bilangan puasa kamu dan bertakbirlah, besarkanlah Allah Subhanahu wa taala atas petunjuk yang Allah berikan kepada kalian agar kalian bersyukur. Sering saya katakan kepada murid-murid saya di sekolah, saya heran kenapa bulan Ramadan masih suka mereka main game, ML lah, PUBG lah, apalah namanya. Saya sering katakan ke mereka, bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran, bukan bulan diturunkannya Mobile Legend. Maka harusnya kalian memperbanyak tilawah Al-Quran, bukan malah memperbanyak pusreng. Kenapa ya? Mulai banyak orang megang handphone jadi fitnah. Dulu ketika handphone belum begitu terkenal seperti sekarang, zaman saya SMP, SMA, itu berlomba-lomba tuh, kamu udah juz berapa, udah juz berapa, udah juz berapa. Wah, saya kalah nih, berlomba-lomba dalam kebaikan. Sekarang bodoh amat. Nauzubillah min zalik, semua nauzubillah. Jangan ketinggalan tilawah Al-Quran. Satu hari nggak usah banyak-banyak, 1 juz. Sebagaimana jawaban Nabi atas pertanyaan Abdullah bin Amr bin As tentang berapa lama sebaiknya menghatamkan Al-Quran. Nabi jawab 1 bulan. Kalau 1 bulan dibagi per hari berarti 1 hari 1 juz. Besar harapan kita ketika kita takbiran di malam Idul Fitri, kita sudah dalam keadaan menghatamkan Al-Quran 1 kali. Bahkan alhamdulillah kalau lebih. Yang keempat, apa amal unggulannya? Yaitu i'tikaf. Nabi Muhammad SAW ketika 10 hari terakhir, beliau mengajak anak dan istri beliau ke masjid untuk iktikaf. Beliau kencangkan ikat pinggang beliau. Beliau fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iktikaf. Bahkan ketika beliau mau meninggal, iktikafnya 20 hari terakhir di bulan Ramadan. Bebas. Musuh 30 hari full iktikaf boleh, enggak ada larangan. Apa itu iktikaf? Luzumul masajid, diam di masjid biniyatin makhsusah, dengan niat khusus taqarrub ilallah Subhanahu wa taala. Berapa kadarnya? Mau sehari boleh kalau mampunya sehari. Kalau nggak mampu sehari, setengah hari boleh. Nggak mampu setengah hari, kadar orang ikut kajian 3 jam boleh. Nggak mampu, ya masuk masjid ini niatin iktikaf. Ya Allah, saya niat iktikaf karena Allah taala. Keluar dari masjid, ya udah lain lagi urusan. Yang penting niat dulu iktikaf. Amal ibadah yang disunahkan oleh Rasulullah khususnya di bulan Ramadan. Yang kelima, umrah. Bagi yang punya kesempatan, kesehatan, kelapangan rezeki, umrah. Kenapa? Karena kata Nabi Muhammad SAW, jika Ramadan tiba, yang artinya dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, jika Ramadan tiba berumrahlah kalian. Karena pada saat itu umrah Ramadan senilai dengan ibadah haji. Jika kita umrah, doa depan Ka'bah, ya Allah, saya mau pergi haji. Gak usah pakai nunggu antrian 40 tahun keburu mati. Gimana cara Allah ajalah, yang penting saya pengen haji sebelum saya mati. Doa umrah. Yang keenam, memberi makan buat orang miskin. Memberi makan buat orang berbuka. Nggak peduli miskin, nggak peduli kaya. Sebagian sahabat Nabi bilang, ya Rasul, saya kan miskin, gimana cara saya kasih makan? Kata Nabi Muhammad, walaupun 1 butir kurma, walaupun seteguk air. Gak mungkin ada di antara kita yang gak mampu untuk memberikan cuma seteguk air. Berapa harganya? Berapa sebutir kurma harganya? Gak ada harganya. Jadi apapun yang kita punya, kalau kita bisa bagi ke orang lain. Apa ganjarannya? Pahala orang yang puasa itu dikasih ke kita tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun. Kita capek-capek puasa dari subuh sampai maghrib, atuk puasanya. Tapi kalau kita kasih berbuka orang lain, dapat 2, 3, 4, bahkan berkali-kali lipat, tergantung berapa orang yang kita kasih buka puasa. Yang ketujuh, mengakhirkan sahur. Sahur jangan jam 12 malam, deket-deket subuh. Akhirkan sahur. Tasahharu fa inna fis sahur barakah.
Sahurlah kalian karena sesungguhnya dalam sahur ada berkah. Sahurlah kalian kalau kalian mau puasa walaupun dengan sesuatu apapun. Walaupun cuma minum seteguk air niatnya menghidupkan sunnah Nabi, udah termasuk. Yang terakhir menyegerakan berbuka puasa dan berdoa. Manusia akan selalu berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berpuasa. Apa doanya? Doanya macam-macam. Secara umum doa apapun sebelum kita buka puasa itulah waktu diijabahnya doa. Kalau mengikuti Nabi ada hadisnya. Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Kalau teks hadis riwayat Imam Abu Daud begitu. Tapi kalau mau ditambahin bi rahmatika ya arhamar rahimin enggak ada masalah. Ada lagi yang riwayatnya zahabaz zama'u wa batalatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Dua-duanya bisa dipakai. Sebelum kita buka puasa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ketika kita mau makan kurma, bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita sudah makan kurma dan sudah minum air, kita baca zahabaz zama'u wa batalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Semuanya bisa dipakai. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan 8 pembahasan ini bisa ada manfaatnya dan bisa diamalkan oleh kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim 'ala habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun kama amara Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك ومعصيتك وفضلك من سواك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن